Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan otorita IKN untuk mengalokasikan 48,8 triliun untuk pembangunan IKN dalam 5 tahun mendatang. Anggaran itu akan digunakan untuk membangun fasilitas yudikatif hingga legislatif. Hal ini diputuskan usai rapat terbatas di Istana Negara. Jakarta hari ini bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, di tahap kedua 2025 hingga 2029. Pak Presiden sampaikan dan tegaskan bahwa sudah di-approve anggaran kelanjutan IKN itu 48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan, kata AHY saat memberikan keterangan pers. Di sini nanti kita berharap di tahap kedua 2025 hingga 2029 dan tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu 48,8 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat. Yang jelas anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami, khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, untuk legislatif, dan juga untuk yudikatif. Tentu dari rancang awal yang sudah dimiliki, kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan anggaran itu akan dialokasikan kepada otorita IKN untuk menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas gedung parlemen untuk legislatif dan fasilitas untuk yudikatif. Namun menurut AHY, sumber anggaran untuk pembangunan IKN tidak hanya berasal dari APBN. Kerjasama dengan pihak swasta juga didorong supaya bisa mencapai target yang ditetapkan. Dalam kesempatan itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengungkapkan Presiden miliki target pada 2028 mendatang IKN sudah ditetapkan menjadi ibu kota politik. Sehingga pihaknya diminta untuk menyelesaikan fasilitas ekosistem yudikatif dan legislatif baik terkait kantor, hunian, dan desain gedung parlemen. Ia juga menjelaskan anggaran 48,8 triliun itu juga dialokasikan untuk mengelola sarana dan prasarana yang sudah terbangun di tahap awal. Dalam menyelesaikan program 2025 hingga 2029 itu butuh APBN 48,8 triliun pertama untuk penyelesaian kompleks yudikatif legislatif, kata Basuki. Terima kasih Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko, tadi kami melaporkan tentang progres tahap awal yang meliputi pembangunan infrastruktur prasarana untuk bisa dimanfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainnya. Nah, 2025 sampai 2028 tadi. Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024 APBN telah menginvestasikan 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di groundbreaking sampai September yang lalu sebesar 58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam persiapan desain. Kemudian yang tahap kedua ini yang paling penting, beliau mempunyai target
bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Oke. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya. Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya, beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya. Untuk itu, dalam menyelesaikan menyelesaikan program dari 25 sampai 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Okay. Untuk pertama untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Karena kita tadi kan WP1 ini ke WP2. Termasuk juga dalam 48 tahun ini 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang menyerahkan pada IKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN. 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi. Di samping itu ada juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, sebesar 60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan feasibility study-nya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Okay. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan multi utility tunnel sepanjang 138,6 km di kawasan KIPP itu. Ya, selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Oke. Kemudian juga 1 KPBU lagi untuk pembangkit listrik tenaga surya, yang sekarang sudah ada 50 MW yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian juga kami laporkan groundbreaking yang ke-9, ini kami mohon tadi kami laporkan pada Bapak Presiden untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar 6,49 triliun. Dari tadi ada swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, APBN. Inilah kerjasama yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Nah, itulah informasi Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan otorita IKN untuk mengalokasikan 48,8 triliun untuk pembangunan IKN dalam 5 tahun mendatang. Ikuti terus update terbaru informasi hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi lainnya, jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.